Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program kesehatan kita di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit cegah delayed diagnosis pada kasus tuberkulosis. Pada faktanya, menurut data WHO, bahwa di Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kasus TB tertinggi dunia. Karena lebih dari 800.000 orang terinfeksi TB ini setiap tahunnya. Tapi ironisnya pemirsa di rumah bahwa banyak sekali orang-orang yang bahkan terlambat untuk menangani kasus ini atau terlambat untuk mengetahui bahwa dia sudah terserang penyakit tuberkulosis ini. Dan kita akan bahas tentunya hari ini bersama dua narasumber kita. Yang pertama sudah ada Dr. Eni Nugraheni, Magister Biomedik. Halo dokter. Halo Mas, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dok ya. Dan selanjutnya juga ada Dr. Elsa Gempita. Halo dokter. Halo Randy. Saya dok ya. Alhamdulillah Nah, sehat. ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Ini banyak sekali diketahui dok ya mengenai bahaya TB ini. Tapi ternyata banyak penanganan yang salah. Bahkan tadi dok ya, banyak yang terlambat. Karena memang kita melihat data dok ya, rata-rata yang parah penyakit ini ketika terlambat mengetahui Betul. bahwa dia terserang tuberkulosis ini. Betul. Ini kalau kita berbicara secara definisi dulu nih dok ya. Ini tuberkulosisnya apa sih dok? Iya, tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis namanya. Mycobacterium itu spesiesnya banyak, tapi khusus tuberkulosis ini disebabkannya oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada bakteri itu di dalam paru-paru. Sebenarnya dia bisa menginfeksi organ lain juga, tapi kejadian paling banyak dan paling infeksius, paling sering terinfeksi itu di paru-paru. Paru-paru. Gitu, iya. Tapi memang banyak sekali dok ya. Ya, kejadiannya tinggi sekali Mas. Kita agak berprestasi di tuberkulosis. Di Asia itu kita nomor 3 dunia. Ini bukan prestasi membanggakan, Ya, tapi menyedihkan dok ya. Iya, cukup menyedihkan, tapi masalah yang tidak selesai setiap tahun gitu. Proyeknya sudah banyak, anggaran yang dihabiskan banyak, termasuk program pemerintah utama, tapi kita belum sampai bisa menurunkan itu secara signifikan. Jadi ini PR-nya tuh sama-sama, bukan Kemenkes aja, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kita semua yang awam. Jadi kalau satu orang aja lepas gitu ya dari diagnosis, dia akan bisa menjadi sumber infeksi. Pertama pasti di keluarga, kemudian di komunitasnya, misalnya sekolah, kalau anak sekolah, kuliah atau bekerja, jadi itu menyebarnya sangat cepat sekali. Betul kan, itu bisa jadi endemik juga dok ya, bisa menyebar ketika satu orang yang tadi tidak terdeteksi bahwa dia terserang tuberkulosis ini dok ya. Iya, kalau di tuberkulosis ini dia tidak ada istilah endemik. Endemik itu lebih kepada yang berkala musiman seperti demam berdarah, dengue gitu. Tetapi kalau tuberkulosis ini dia terjadinya itu tidak tergantung dengan iklim. Karena dia bisa terjadi kapan saja. Kalau demam berdarah dengue kan endemik misalnya habis musim hujan. Kalau ini pokoknya ada sumber penularan aja, dia bisa menyebabkan infeksi di sekitarnya gitu. Oh, bagaimanapun kondisi cuacanya itu juga tidak mempengaruhi berarti dok ya? Iya, jadi tidak mempengaruhi tapi tidak terlalu signifikan Mas. Jadi kayak kita di tropis itu tentu lebih leluasa bakterinya tumbuh dan berkembang. Di negara-negara dengan 4 musim itu lebih sedikit, tetapi bisa saja dia tetap terinfeksi kalau dia berinteraksi secara langsung. Nanti akan ada di penjelasan bagaimana penularannya. Ini kalau untuk di Paskes 1 dok ya, dokter Elsa, itu bagaimana dok untuk penanganan awalnya ketika orang sudah terserang ini dok? Biasanya di Paskes 1 Bengkulu ini terutama. Iya, jadi sebenarnya kayak kata dokter Eni ya, kita ini sudah punya program, sebenarnya sudah menjadi program utama untuk kasus TB itu sendiri, termasuk di Puskesmas ya dok ya, sudah jor-joran, sudah ada tim khususnya, tim khusus TB, dan sudah ada alatnya untuk pemeriksaan. Jadi sebenarnya sangat disayangkan, seperti yang judul kita hari ini, delay diagnosa, seperti itu ya, keterlambatan diagnosa. Karena apa? Karena dari dokter di puskesmas sudah bisa menganamnesis, sudah bisa pemeriksaan fisik, sudah bisa mendiagnosa, dan bahkan sudah ada pemeriksaan penunjang namanya TCM di puskesmas di khususnya Kota Bengkulu. Jadi di Kota Bengkulu ini dari 20 puskesmas sudah ada 2 puskesmas yang memiliki alat TCM, tes cepat molekular. Jadi tes cepat molekular ini
adalah pemeriksaan yang sederhana sebetulnya dan hasilnya itu juga cepat seperti itu ya. Misalnya pasiennya datang pagi, jadi dari dokter dari pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan dokter ini menunjukkan bahwa ini adalah diagnosa yang menuju ke TB. Terus nanti diambil dahaknya, dilakukan pemeriksaan pagi, siangnya itu paling lambat ya, siangnya itu sudah tahu hasilnya. Apakah BTA dahak itu sendiri, pemeriksaan penunjang dari dahak itu sendiri positif TB ataupun negatif TB. Nah, sesederhana itu sebenarnya pemeriksaannya, hanya saja halangan atau hambatan khususnya tenaga kesehatan ya di puskesmas itu seperti yang Dokter Eni jelaskan. Dia itu kan sumber infeksius. Satu orang saja di rumah, berarti kan serumah itu kan kontak erat. Tetapi kita untuk menjangkau keluarganya yang lain untuk melakukan pemeriksaan itu sangat sulit. Sangat sulit, yang pertama kendalanya ketidakinginan memang dari pasien itu sendiri. Yang kedua masih malu untuk mengungkapkan bahwa di rumahnya itu memang sudah ada yang pemeriksaan diagnosa TB, penyakit TB. Nah, dua hal ini yang menjadi hambatan. Padahal seharusnya satu orang yang terinfeksi di rumah itu, semua orang anggota keluarganya itu pertama harus dilakukan pemeriksaan. Yang kedua harus dilakukan pemeriksaan dahak. Kalau memang di satu rumah itu tidak bisa mengeluarkan dahak, kita anggap bayi, balita, seperti itu ya, sudah ada yang namanya uji mantuk, uji tuberkulin. Nah, sekompleks itu, sekomprehensif itu sebenarnya program dari Kemenkes maupun pemerintah, dan timnya juga sudah bersedia di Kota Bengkulu, tetapi itu tadi hambatannya masih banyak, dilema-dilema di masyarakat masih banyak, pro kontra penolakan itu memang masih banyak. Karena terutama takut dijauhi oleh tetangga-tetangga, mungkin ketika orang tahu mungkin akan dijauhi tadi. Karena stigma-stigma tersebut yang mungkin dianggap masyarakat, takut nih kalau harus periksa, takut kalau benar-benar terkena. Padahal sebaiknya tadi memang harus periksa dok ya, agar lebih tahu apa penyebabnya, gitu, apakah benar tuberkulosis atau tidak. Ini kita akan bahas lebih lengkap dokter. Ini langsung saja untuk salindia kita mengenai tuberkulosis ini. Ya. Silakan Baik, dokter. saya langsung ya, izin ya dok. Baik, pertama tadi sudah disebutkan ya Mas bahwa kasus tuberkulosis di dunia itu Indonesia termasuk penyumbang tertinggi. Kalau kita lihat angkanya dari tahun 2000 sampai 2023 dia cenderung naik, dan 22-23 itu mencapai puncaknya. Ada beberapa dugaan atau hipotesis 2020 dan 2021 itu kenapa turun, karena pada saat ini terjadi COVID-19, di mana pada saat ini kita diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk keluar, masyarakat juga ke rumah sakit juga enggan dan takut gitu. Jadi angka diagnosis atau angka kasus tuberkulosis 2020-2021 itu menurun, tetapi asumsinya ini tidak ditemukan atau pasiennya tidak ke rumah sakit. Tapi kemudian setelah 2022-2023, alat-alat yang tadinya untuk COVID itu digunakan lagi, seperti yang disebutkan Dr. Else tadi, TCM digunakan kembali dengan pemeriksaan cepat dan lebih sederhana. Pasien kan biasanya sulit tuh ya diambil dahak, tapi TCM itu dengan dahak sedikit aja sensitivitasnya tinggi. Bahkan dia bisa mendiagnosis tuberkulosisnya yang sensitif dengan obat rutin atau yang resisten. Jadi nanti kalau pakai TCM itu dia hasilnya keluar dua, yang satu sensitif, yang satu resisten. Nah, kalau kita lihat ini ada di Indonesia, di Bengkulu juga kurang lebih sama, kasusnya juga meningkat seperti ini. Nah, kemudian apa itu penyebab tuberkulosis? Jadi kalau penyebab tuberkulosis ini bakterinya kecil-kecil, bahasa kami tuh basil tahan asam. Jadi kalau dengan asam dia tuh tahan, karena ini dindingnya itu cukup kuat. Dia bentuknya kalau kita lihat di mikroskop elektron tuh seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dia bisa sangat infeksius? Jadi ini bakteri tuberkulosis itu menular melalui batuk, bersin dari pasien kemudian ke orang-orang di sekitarnya. Ada anekdot pada saat dulu saya kuliah, bahkan di komuter lain itu aja, itu bisa kalau kita ada di gerbong kereta, ada satu orang saja terinfeksi, itu kalau kita perjalanannya dalam 3-5 jam, itu bisa saja orang di dalamnya kemungkinan terinfeksi. Tetapi kembali lagi, bahwa imunitas masing-masing orang ini berbeda. Kalau orang ini menggunakan masker, tentu ini akan menahan, tidak akan menularkan ke sini. Nah, itulah sebabnya kenapa pasien-pasien yang menginfeksi ini harus segera diketahui. Nah, kemudian juga pada status kesehatan dari keluarga, ini kalau misalnya keluarga ada yang penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, HIV, itu kan dia ada kelainan
pertahanan tubuh. Atau bayi atau anak yang belum mendapatkan vaksin misalnya, itu akan lebih rentan terinfeksi. Nah, ini pasti ada sumber penularannya. Jadi kalau orang bilang nggak tahu dapat di mana tuberkulosisnya, harus mirip-mirip COVID, harus kita telusuri sumber infeksinya. Karena kalau kita nggak dapat sumber infeksinya akan masih berkeliaran lah ya. Kemudian dia akan menginfeksi orang-orang lain di sekitarnya. Jadi dia PR-nya cukup banyak, dan kalau saya nggak salah di puskesmas ada yang namanya pendamping minum obat ya, Dok. Jadi setiap pasien itu didampingi oleh satu orang nakes atau di keluarga juga, kader juga bisa untuk mendampingi minum obat, supaya kadang minum obat TB itu kan 4 bulan plus 2 bulan, jenuh gitu. Kita minum obat seminggu aja udah males gitu ya. Ini tantangannya pasien TB, dan begitu dia putus obat, dia akan kembali ke nol lagi, ngulang lagi dari baru, pemeriksaannya baru lagi, minum obatnya dari baru. Makanya ini support keluarga ini penting sekali. Nanti di akhir slide ini akan saya sampaikan hasil penelitian dari mahasiswa kami yang menilai seberapa besar peran keluarga dalam proses penyembuhan. Nah, dan kalau saya pribadi, ini kan yang sakit ya misalnya, kemudian keluarga mendampingi. Keluarga yang mendampingi ini secara tidak langsung juga perlu support dari masyarakat di sekitar. Jadi jangan sampai keluarga yang mengurusin pasien itu juga dijauhi. Misalnya nggak bisa ikut pengajian, nggak bisa ikut, misalnya kalau di kampung ada pesta-pesta gitu, nggak bisa berkumpul. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa walaupun klinisi, negara sudah membiayai bahkan hibahnya dunia ya, Global Fund, tapi kalau kita di tingkat masyarakatnya tidak ada dukungan kepada pasien ini, maka kondisinya nanti akan balik lagi seperti ini. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup ya, Mas? Berarti dengan begitu, Dok, saya pernah baca juga ya, sebanyak 1 dari 3 orang di dunia itu sebenarnya terinfeksi, Dok, ya, kuman TB ini. Tapi hanya beberapa saja, sebagian kecil yang terserang penyakit ini. Ya. Apakah itu berarti dengan begitu semakin kebal imun tubuh kita lebih terjaga gitu, Dok? Iya. Nah, itu sebenarnya agak panjang ya. Dan itu namanya patogenesis atau perjalanan penyakit. Kita semua pasti sudah program wajib pemerintah untuk vaksinasi tuberkulosis di minggu ke bulan pertama kelahiran. Semua kita, kalau kita ada bekas di sini yang seperti parut, itu bekas imunisasi BCG. Nah, Indonesia termasuk daerah yang wajib imunisasi BCG. Karena apa? Kemungkinan kita untuk terpapar itu sangat tinggi. Tetapi infeksi pertama, jika tubuh kita baik, dia nggak muncul jadi sakit. Dia akan akan ada fase di mana dilindungi oleh sistem imun tubuh kita. Tapi ketika tubuh kita mengalami penurunan daya tahan dan kemudian bakteri yang masuk lebih banyak, itu kita bisa seperti kalah dan kemudian muncul tuberkulosisnya. Dan kenapa ada juga tuberkulosis ini yang ada di organ usus, paru, tulang, otak, tulang belakang, itu juga ada osteomyelitis TB kalau di tulang belakang, kemudian ada di kulit, kemudian ada di TB kutis, kemudian ada di usus. Itu semua mungkin terjadi tergantung organ mana yang memungkinkan untuk diinfeksi oleh tuberkulosis. Jadi sebenarnya kalau kita cek antibodi, mungkin kita tuh punya semua, tapi kita kuat untuk melawan bakteri tuberkulosisnya. Tergantung dengan berapa banyak bakteri yang masuk dan tergantung berapa banyak imun kita yang bisa menahannya. Berarti bagaimana imun juga berperan juga, Dok. Betul. Dari orang sekitar. Kita akan bahas lagi, Dok, ya, mengenai materi ini. Betul. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.